Halo semuanya, perkenalkan kami dari grup 1. Di sini kami akan menjelaskan terkait mata kuliah sosial informatik. Jadi, apa itu sosial informatik? Sosial informatik ini adalah studi mendalam tentang bagaimana interaksi sosial terbentuk dan dipengaruhi oleh teknologi. Singkatnya, ini adalah jembatan antara dunia digital dan perilaku manusia. Serta apa itu ruang lingkup pada sosial informatik? Ruang lingkup studi ini sangatlah luas, mencakup bagaimana teknologi masyarakat dan juga hubungan sosial yang saling berkaitan. Dengan mempelajari sosial informatik, kita bisa lebih memahami dampak yang diberikan teknologi terhadap perilaku sosial kita sehari-hari. Untuk menggali lebih dalam, ada beberapa konsep utama yang menjadi pondasi sosial informatik. Yang pertama, interaksi manusia dengan komputer. Konsep ini membahas bagaimana kita sebagai pengguna berkomunikasi dengan teknologi, seperti saat kita menggeser layar smartphone atau mengetik di komputer. Selanjutnya, dampak sosial teknologi. Ini adalah inti dari segalanya. Teknologi mengubah cara individu berinteraksi di dalam masyarakat, menciptakan norma-norma baru dan cara-cara bersosialisasi yang sebelumnya tidak pernah ada. Selanjutnya, adaptasi masyarakat. Dengan begitu cepatnya perubahan teknologi, masyarakat harus terus-menerus beradaptasi. Kita lihat bagaimana masyarakat berubah cepat saat adopsi media sosial. Dan yang terakhir, perubahan perilaku digital. Pola perilaku konsumen di dunia maya terus mengalami evolusi. Bagaimana konsumen berbelanja, mencari informasi, atau membuat keputusan kini sangatlah berbeda. Selanjutnya kita akan membahas terkait transformasi konsumen dan strategi pemasaran modern. Transformasi digital telah mengubah gaya hidup konsumen. Mereka kini lebih terhubung, lebih banyak informasi, dan memiliki harapan yang berbeda terhadap merek. Perubahan ini mencakup perilaku, preferensi, dan interaksi mereka dengan teknologi, terutama dalam konteks pemasaran. Maka untuk berhasil di era ini, kita butuh strategi pemasaran modern. Ada 3 pilar utama. Pertama, penggunaan data. Pemasaran modern menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Analisis data mendalam memungkinkan kita merancang strategi yang tepat sasaran. Kedua, personalisasi pesan. Pesan pemasaran yang disesuaikan secara personal untuk setiap konsumen terbukti secara signifikan meningkatkan keterlibatan mereka. Dan yang terakhir, integrasi multikanal. Menyelaraskan semua saluran pemasaran dari media sosial, email, hingga toko online dapat memperkuat branding dan membangun kepercayaan yang kuat dengan konsumen. Implementasi toko online, teknologi yang tepat dan fitur kritis sangat penting untuk keberhasilan toko online dalam pemasaran digital. Di dunia digital, kesuksesan toko online sangat bergantung pada teknologi yang tepat dan fitur-fitur yang krusial. Berikut ini beberapa fitur yang wajib ada. Pertama, keamanan transaksi. Fitur ini melindungi data pengguna selama proses pembayaran, memastikan transaksi berjalan aman dan terpercaya. Selanjutnya, pengelolaan inventaris. Sistem yang mampu memonitor stok secara real-time sangat penting untuk menjaga efisiensi operasional. Selanjutnya, ada desain responsif. Desain yang optimal di semua perangkat, baik itu komputer, tablet, atau ponsel, memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan konsisten. Dan yang terakhir, layanan pelanggan otomatis. Menggunakan chatbot untuk merespon pertanyaan pelanggan dengan cepat membantu meningkatkan kepuasan dan efisiensi pelayanan. Setelah meluncurkan strategi dan toko online, langkah berikutnya adalah analitik dan optimasi. Pengukuran performa adalah kunci untuk mengoptimalkan strategi digital dan mencapai hasil yang lebih baik. Metrik yang harus diukur yaitu mencakup sebagai berikut. Traffic dari berbagai sumber, conversion rate dari setiap kampanye digital, retention pelanggan untuk memastikan pertumbuhan bisnis jangka panjang, engagement pengguna di platform sosial, ROI dari setiap investasi pemasaran, CAC untuk mengukur biaya pendapatan pelanggan baru, bounce rate situs web, dan juga CTR dari iklan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, muncul pula tantangan besar yang harus kita hadapi. Privasi dan etika kini menjadi isu kritis dalam dunia digital. Bagaimana kita bisa memastikan data pribadi pengguna tetap aman, bagaimana kita bisa menggunakan data untuk inovasi tanpa melanggar batas-batas privasi. Tantangan ini menuntut kita untuk mencari solusi yang inovatif.
diperlukan pengembangan teknologi yang tidak hanya canggih tetapi juga memiliki fondasi etis yang kuat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik sebagai pengembang, perusahaan maupun sebagai pengguna, untuk memastikan bahwa teknologi digital digunakan secara bertanggung jawab. Perjalanan sosial informatik tidak berhenti di sini. Kita berada di ambang era baru yang akan didominasi oleh kecerdasan buatan, realitas virtual, dan konektivitas yang semakin tak terbatas. Implikasi dari isu-isu yang kita hadapi saat ini akan membentuk masa depan. Isu privasi yang kita bicarakan tadi akan menjadi landasan bagi regulasi dan desain teknologi masa depan. Teknologi akan semakin cerdas namun juga membutuhkan kerangka kerja etis yang lebih ketat. Kita akan melihat masyarakat yang lebih terhubung, di mana interaksi sosial makin banyak terjadi di dunia virtual. Oleh karena itu, peran sosial informatik menjadi semakin penting. Kita harus terus memahami bagaimana teknologi mempengaruhi perilaku sosial agar kita dapat membantu inovasi ke arah yang benar, arah yang memberdayakan manusia, bukan sekedar menghubungkannya. Kami telah membahas perjalanan kita dalam dunia sosial informatik, dari fondasinya hingga isu-isu kritis yang relevan. Kami berharap presentasi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi, tetapi juga membentuk masa depan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mari terus berinovasi dan menggunakan teknologi secara bijak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.